Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roland Prasetya Napi, Stambuk A42120113 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. A. Biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah zona tipis di bumi dan di atas permukaan bumi yang tidak lebih dari 20 km tebalnya. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya tempat di alam dunia yang diketahui terdapat kehidupan dan tempat makhluk hidup melangsungkan segala aktivitas hidupnya. Terdiri dari lapisan atmosfer, lapisan utama, lapisan kulit bumi. Makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, respirasi dan biologi adalah proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi atau zat untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup dalam pengertian kegiatan kehidupan sehari-hari. Respirasi dapat disamakan, namun demikian istilah respirasi mencakup proses-proses yang juga tidak tercakup pada istilah pernapasan. Memerlukan makanan atau nutrisi. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, dan kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh, bergerak, tumbuh, dan berkembang. Reproduksi merupakan proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan individu atau keturunan dari jenisnya, dinamakan reproduksi atau perkembangbiakan. Tujuan reproduksi untuk mempertahankan kelestarian suatu spesies atau jenis makhluk hidup. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Iritabilitas yaitu peka terhadap rangsang gerakan pada tumbuhan merupakan suatu resapan terhadap rangsangan dari dalam maupun dari luar individu. Sel sebagai unit kehidupan. Sel unit terkecil dari tumbuhan makhluk hidup. Sel terdiri dari inti sel, sitoplasma. Asal mula kehidupan dan evolusi makhluk hidup bumi. 1. Teori kosmosa. 2. Teori Pfluger. 3. Teori More. 4. Teori alien. 5. Teori transcendental. 6. Teori abiogenesis. Teori biogenesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Omne vivum ex oppo atau Francisco Redi. Setiap kehidupan berasal dari telur. Evolusi makhluk hidup di bumi. Makhluk hidup pertama di bumi tidak lama dan dalam bentuk sederhana. Proses perubahan dari makhluk hidup sederhana ke bentuk makhluk yang kompleks terjadi melalui proses evolusi. Keanekaragaman makhluk hidup dan penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Menurut para ahli, keanekaragaman makhluk hidup seperti yang kita lihat sekarang ini terbentuk dari proses evolusi. Ketika bumi baru saja terbentuk, yang terjadi adalah proses evolusi yang lebih besar, yang kemudian memunculkan sel pertama. Setelah dalam waktu yang cukup lama dalam sejarah evolusi dari sel pertama, kemudian memunculkan organisme multiseluler pada awal era Paleozoikum. Keanekaragaman gen. Gen adalah faktor pengatur sifat yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Warna bunga pada tumbuhan dari paris warna bulu kucing merupakan contoh sifat hasil ekspresi gen. Keanekaragaman jenis. Jenis spesies merupakan suatu satuan organisme yang dapat dikenal dari bentuk atau penampilannya. Dari atas pengelompokan populasi atau gabungan individu yang secara bebas tapi tidak dapat melakukannya dengan jenis lain dan menghasilkan keturunan dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya. Keanekaragaman ekosistem. Tingkat ekosistem disebabkan adanya perbedaan letak geografis setiap ekosistem. Perbedaan geografis suatu tempat akan menyebabkan adanya perbedaan iklim. Klarifikasi makhluk hidup. Kerajaan atau kingdom. Kingdom Monera atau organisme sel tunggal tak berinti atau sel, contoh bakteri dan alga mikro. Kingdom Protista atau organisme sel tunggal berinti sel, contoh protozoa. Kingdom fungi, organisme
multiselular, contoh jamur, kingdom plantae atau organisme tumbuhan, kingdom animalia atau organisme hewan.